Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari di Google, ketik trainer Amir Faisal. Di sana Anda bisa baca CV saya dan saya sudah membuat sekitar 70-an blog yang cukup inspiratif. Atau kalau Anda ingin mengikuti platform digital saya yang lain, yaitu NLP, Neuro Linguistic Programming, Anda bisa bergabung di fanpage saya. Ya, di fanpage saya, yaitu Anda ketik juga trainer Amir Faisal, tetapi di Facebook. Ya, di baris paling atas yang ada gambar lensa itu Anda ketik trainer Amir Faisal, kemudian klik dan jangan lupa like. Di sana saya sudah membuat 13 lesson, dari lesson pertama sampai 13. Silahkan jika Anda ingin mempelajari, dan silahkan Anda ajukan pertanyaan di lesson berapapun dengan cara mengetik komen. Dengan Anda mengetik komen, maka otomatis Facebook akan memberikan notifikasi pada saya bahwa ada pertanyaan. Maka segera akan saya jawab. Atau bagi Anda para Bapak Ibu guru dan dosen yang punya passion menulis, ya, ingin menulis buku seperti saya, alhamdulillah saya sudah menulis 15 buku dan beberapa buku alhamdulillah bisa masuk di bestseller Gramedia. Bagi Anda yang ingin menjadi penulis buku, Anda juga bisa mengikuti platform digital saya. Ya, Anda cari di channel YouTube saya, yaitu temanya menulis buku semudah chatting. Sekali lagi, menulis buku semudah chatting. Saya sudah membuat 12 tutorial panduan untuk menulis buku berdasarkan pengalaman pribadi. Ya. Oke teman sekalian, para Bapak Ibu guru dan dosen semuanya, kita lanjutkan tips-tips memberikan pembelajaran secara online yang memikat. Teman sekalian, jadi sekarang kita masuk pada masalah yang kedua. Ya. Masalah yang kedua adalah bagaimana mengatasi supaya para guru dan dosen itu tetap bisa kreatif, ya, tetap berkreasi, ya, berkreasi dan cukup pembelajarannya cukup antusias, ya. Jadi walaupun lewat online hanya berada di layar, tetapi para siswa dan mahasiswa tetap antusias. Nah, sebelumnya mari kita lihat sama-sama sebuah bagan tentang otak kita semuanya. Ya, jadi adalah gambar otak manusia. Bagaimana seseorang ini antusias apa tidak itu, atau bagaimana strategi membuat supaya mereka antusias, itu bisa kita pelajari dari bagan ini. Ini adalah hasil riset. Kalau Anda ingin pelajari ini, Anda bisa baca bukunya Brain Based Learning dari Eric Jensen, atau buku-buku yang lain juga boleh. Ya, silahkan. Jadi gambar ini kita akan melihat di situ ada angka 1 sampai dengan 4 di situ, ya. Ada 1 sampai dengan 4. Maka sebenarnya menurut Eric Jensen atau menurut para pakar neuroscience, itu sebenarnya proses pembelajaran yang betul, yang benar itu sebenarnya ya seperti urutan itu. Jadi maaf, ini Bapak Ibu guru yang mempunyai kebiasaan awal pembelajaran langsung memberikan materi, itu Anda sebenarnya terbalik, karena Anda mulai dari nomor 4, ya. Dari mulai nomor 1. Jadi nomor 1 itu adalah batang otak. Ya, batang otak, di situ ada absiran, di situ. Itu ada mudahnya itu ada pintu minat belajar. Ya, jadi apakah seorang tertarik apa tidak terhadap materi itu sangat menentukan nanti pembelajaran Anda efektif atau tidak. Jadi di batang otak. Jadi cara buka batang otak itu adalah dengan cara memikat, ya, dengan menunjukkan kepada para peserta didik bahwa apa yang Anda sampaikan itu menarik,
gitu. Ya, bukan penting atau tidak penting. Jadi otak itu nggak bicara penting, itu nanti penting tidak penting, ya. Perlu apa tidak perlu itu nanti nomor 4. Jadi otak dia akan bertanya dulu ini menarik apa tidak. Nah, ini Anda dengan beberapa trik-trik tertentu, ya, tentu saja ini harus dipelajari dalam berbagai buku. Yang intinya membuka dulu supaya minat mereka tumbuh. Nah, kemarin kita sudah belajar ice breaking. Ice breaking itu salah satu cara untuk membangkitkan minat belajar. Ice breaking itu. Jadi mereka sudah gairah dulu. Tapi tidak cukup ice breaking, karena dia baru nomor 1. Dia harus diangkat lagi ke nomor 2 di situ, yaitu otak reptil. Di situ ada dia apakah dia meminati apa tidak. Ya, dia apakah dia naluriah akan terdorong untuk mau mempelajari lebih lanjut apa tidak di situ. Nah, di sini Anda perlu sebuah langkah yang disebut sebagai apersepsi. Saya kira saya nggak perlu saya jelaskan di situ, ya. Apersepsi itu sudah makanan sehari-hari para guru dan dosen. Nah, tapi lakukan langkah apersepsi itu, ya, bahwa apa yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang menarik, ya, tentunya menarik, dan sesuatu yang memang mereka merasa perlu untuk menguasai ilmu itu. Nah, di situ bagian proses nomor 2 itu, di situ ada, di nomor 2 itu ada mungkin agak kurang jelas, di situ ada lingkaran yang warna hijau itu adalah dopamin. Apa fungsi dopamin itu? Dopamin itu adalah kunci dari pembelajaran, karena dopamin itu dia akan memproduksi namanya neurotransmitter. Ya, jadi nanti kalau Anda di dalam persepsi itu berhasil, maka kemudian otak dia akan mengeluarkan neurotransmitter yang akan di situ ada panah-panah, kan di situ ada panah yang melengkung gitu, ya. Itu adalah dia akan menyodok ke semua spektrum spektrum sel otak, ya. Nah, di situ baru kemudian Anda lakukan langkah nomor 3, yaitu di limbik, ya, otak limbik. Yang ketiga itu adalah otak limbik. Otak limbik itu otak emosional. Dia berisi cairan yang berhubungan dengan otot-otot, ya, berhubungan dengan hati, dengan jantung, ya. Makanya kalau apersepsi itu berhasil, maka dia akan mendorong juga pada limbik. Nah, limbik ini dia akan ngikutin seirama dengan selama proses pembelajaran. Kalau cara menyampaikannya menarik, ada humornya, ada gambar, ada film, maka di situ limbik akan efektif. Maka pembelajaran bisa bertahan lebih lama. Oke, teman sekalian. Maka kalau itu sudah proses itu berlangsung, ya, mulai dari proses nomor 1, nomor 2, kemudian menghasilkan neurotransmitter, kemudian dia akan nyodok baru ke nomor 4. Jadi maka sel otak dia akan terstimulus begitu rupa. Ini adalah sebuah hasil penelitian tentang cara kerja otak untuk ketika mereka mendengarkan penjelasan Anda. Jadi sekali lagi saya ulang lagi, mulailah pembelajaran itu walaupun lewat online itu tadi, maka dengan storytelling, ya, kemudian dengan gambar-gambar, dengan film itu, kan Anda bisa tunjukkan gambar di film di layar Anda. Nah, di situ akan membuat pembelajaran semakin menarik, kemudian baru dia akan menstimulir otak korteks atau otak yang pintar. Ya. Teman sekalian, kalau Anda bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan cara kerja otak itu, maka otomatis masalah yang ketiga, yaitu masalah membuat peserta didik itu fokus, akan teratasi otomatis. Ya, otomatis, ya. Maka Anda tinggal masalah yang keempat, ya. Jadi kita anggap selesai kalau Anda bisa lakukan belajar sesuai dengan yang disarankan oleh para ahli neuroscience, itu otomatis peserta akan selalu fokus, ya, akan selalu antusias. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana dengan assessment? Kan kita nggak bisa assessment di proses belajar ini apakah mencapai target atau tidak. Ini sangat sulit karena Anda tidak bertatap muka, tidak berdekatan dengan mereka. Maka ini bisa kita atasi dengan cara
bekerja sama dengan orang tua. Dari orang tua diminta untuk mengkondisikan. Jadi ketika mulai belajar online itu walaupun mereka di rumah, maka tetap harus pakai seragam. Dengan pakai seragam mereka harus mandi dulu otomatis. Ya, jadi kesiapan mentalnya kan berbeda kalau sudah mandi pakai seragam yang rapi. Nanti alasannya begini, nanti pada akhir kelas akan bersama-sama difoto, ya, di layar kan begitu ya. Nanti Anda dari sekolah, dari kantor sekolah, bagian IT nanti bisa lakukan itu, ya. Ini alasannya nanti akan kita laporkan ke dinas pendidikan. Maka otomatis para siswa dan mahasiswa dia akan kalau mahasiswa tidak seragam ya, kalau siswa kan harus seragam, mereka akan mengikuti itu. Ya, jadi ini hanya seperti ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima, masalah kelima adalah masalah para proses pembelajaran itu lebih banyak kognitif. Ini saya kira tetap Anda bisa lakukan juga pembelajaran karakter dengan storytelling, ya. Kemudian ada juga dengan dialog dengan mereka, pertanyaan-pertanyaan kegiatan mereka di rumah apa dan sebagainya. Itu kita bisa bangun sebuah karakter pada para siswa. Baik teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan pada episode 1 dan 2 ini bermanfaat atau menambah wawasan Anda bagaimana Anda melakukan pembelajaran secara online. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.